semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang jumlah penetapan formasi CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, beserta juga dengan jadwal yang akan dirilis oleh Menpan RB untuk perekrutan ASN tahun 2023. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Nah, di sini saya kutip dari Instagram Ibu Nunuk Suryani. Di sini mengatakan hari ini menghadiri rapat koordinasi pengadaan ASN di Shahid Jaya Jakarta. Hadir Menko Perekonomian mewakili Presiden, Mendikbud, Menpan RB, Kepala BKN, Wamenkes, dan para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Jadi seluruh stakeholder berkumpul pada rapat koordinasi pengadaan ASN tahun anggaran 2023 dan uji publik RUU ASN. Nah, pada rapat yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB, ini seluruh stakeholder dari seluruh Indonesia berkumpul untuk membahas tentang ASN 2023. Baik, kita lihat lagi. Saya kutip dari Instagram cpnsindonesia.id. Penetapan kuota untuk formasi CPNS dan P3K 2023 yang rencana akan dibuka di bulan September 2023 nanti. Kita lihat di sini penetapan formasi ASN tahun 2023. Di sini ada 3 ya Bapak Ibu instansinya, yaitu instansi pusat, daerah, dan juga kedinasan di sini. Nah, di sini ada jumlah kebutuhan dan juga jumlah penetapan ya Bapak Ibu. Jadi yang diusulkan oleh pusat yaitu 81.000 dan jumlah penetapan di sini adalah 78.000. Ini dibagi kepada CPNS dan juga P3K. Kemudian daerah mengusulkan 943.000 dan jumlah penetapan adalah 493.000 sekian ya Bapak Ibu. Kemudian sekolah kedinasan yaitu 6.000 sekian ya. Nah, untuk daerah di sini ada P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan P3K teknis. Nah, tidak ada CPNS untuk daerah ya Bapak Ibu. Jadi CPNS hanya dibuka untuk pusat saja. Nah, ini dibagi kepada 33 Pemprov ya Bapak Ibu dan 491 Pemkad atau Pemkot yang sudah dirilis ya datanya sebagai berikut. Nah, baik, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat P3K jadi prioritas seleksi CASN tahun 2023. Untuk total formasi di sini adalah 572.496. Nah, untuk formasi P3K di sini sebesar 543.593. Dan formasi CPNS yaitu CPNS pusat ya Bapak Ibu 28.903 formasi. Ini adalah ditetapkan pemerintah melalui Panselnas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan CASN 2023 Kamis 3 Agustus 2023. Nah, kemudian dari total 543.000 formasi P3K, di sini ada 493.000 untuk instansi daerah di sini dan juga 49.000 lebih untuk formasi instansi pemerintahan pusat. Nah, seperti yang kita lihat, kebutuhan P3K pada seleksi CASN 2023 didominasi tenaga pendidikan ya, Bapak Ibu, yang masih belum selesai juga pada tahun lalu, dan tenaga kesehatan, sementara kebutuhan PNS dialokasikan untuk jabatan-jabatan fungsional atau keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan instansi. Nah, untuk PNS itu untuk CPNS hanya dibuka untuk instansi pusat ya Bapak Ibu ya. Kemudian, mekanisme pengadaan ASN 2023 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan ASN
yakni jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan jumlah yang akan pensiun. Nah, jadi ada data yang orang yang akan pensiun dengan status PNS akan digantikan dengan CPNS nantinya, yaitu pada jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Kebutuhan kelompok jabatan pelaksana atau administrasi selain disesuaikan dengan proyeksi pensiun juga menyesuaikan kebutuhan SDM yang bisa digantikan dengan proses digitalisasi. Kemudian kita lihat penjelasan dari Menpan RB ya, yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas telah memastikan rekrutmen CPNS maupun P3K telah ditetapkan mulai September 2023 ya. Sekalipun mendekati pemilihan umum ataupun pemilu. Nah, jadi di sini Pak Anas mengatakan, jadi sebenarnya CPNS ini tidak ada kaitannya dengan pemilu karena memang sudah menjadi perencanaan yang panjang, kata Anas dalam program Economic Update CNBC Indonesia dikutip Jumat 21 bulan 7 2023. Nah, kemudian Anas berujar yang jelas komposisi rekrutmen CASN 2023 juga sudah didesain dengan pembagian 80% untuk lowongan P3K yang diperuntukkan bagi para tenaga honorer yang akan dihapus statusnya pada 28 November 2023. Nah, kemudian sisanya atau 20% baru untuk para pencari kerja lulusan baru atau fresh graduate. Nah, di sini 80% untuk P3K dan 20% untuk fresh graduate. Maka kami putuskan atas arahan Bapak Presiden dan banyaknya masukan kepada kami pada 2023 ini 80% adalah P3K. Salah satunya adalah memberikan afirmasi kewajiban yang sebelumnya belum ditunaikan oleh pemerintah. Untuk THK 1, THK 2 ada yang sudah lulus belum dapat formasi dan lain-lain. Ini ada PR sejak 2016 ya, ucap Anas. Nah, jadi ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi untuk P1 dan yang sudah lulus pada formasi P3K namun belum ada penempatan, ini akan diselesaikan ya Bapak Ibu oleh Kemenpan RB. Kemudian ia memastikan pola komposisi rekrutmen ini akan terus pemerintah jaga hingga penyelesaian tenaga honorer rampung. Maka pada saat memasuki tahun depan, komposisi bagi fresh graduate akan terus ditingkatkan menjadi 30% dan 70% untuk P3K. Nah, jadi bertahap ya Bapak Ibu, untuk fresh graduate ditingkatkan 10% dari tahun sebelumnya. Jadi kami ini sebenarnya menyelesaikan beberapa PR yang sebelumnya belum sempat terselesaikan. Tapi insya Allah ini akan selesai di 2023, terakhir nanti di 2024. Nah, tahun berikutnya terus nanti akan berkurang. Mungkin nanti yang P3K 70% dan fresh graduate 30%, kata Anas. Nah, ini akan dilihat nanti sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu. Jadi akan ditambahkan bagi fresh graduate dan P3K akan dikurangkan. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang menanti-nanti jadwal dan juga P3K dan CPNS ini akan segera dibuka ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri, baik itu berkas dan juga mempelajari beberapa materi soal. Nanti akan dilaksanakan tes ya Bapak Ibu sepertinya. Karena berdasarkan dari wawancara Ibu Nunu akan ada nanti tes untuk P3K. Nah, baik, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe agar membantu channel ini terus berkembang serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.